Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk memahami kebenaran sabda-Mu, agar kami terus belajar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-14. Demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar ke tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, menggap-menggap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurdatan kami telah berdosa kepadamu, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang dan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi nama-Ku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi nama-Ku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara
putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan, bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkan Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Ataukah dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke mautlah, yang ke padang, ke padanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manase bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakah yang paling kita sukai? Mendengarkan khotbah-khotbah yang memberi janji-janji berkat, bahagia, dan tidak akan ada masalah atau penderitaan, atau khotbah-khotbah yang menunjukkan peringatan Tuhan tentang sikap hidup kita agar kita bertobat? Ya, setiap orang dapat mengalami yang namanya pasang surut kehidupan, tak terkecuali anak-anak Tuhan. Ada hal-hal surut kehidupan yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri, sebagaimana digambarkan dari teks bacaan kita hari ini. Umat Tuhan mengalami musim kering kehidupan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sulit karena benar-benar tidak ada air, namun juga secara kehidupan spiritual. Mereka terkena murka dan ditinggalkan oleh Tuhan. Hal itu disebabkan oleh perilaku mereka sendiri yang tidak taat dan setia kepada Allah. Dalam situasi dan kondisi tersebut, ada banyak yang mengatasnamakan nabi-nabi Tuhan bahwa mereka tidak akan mengalami penderitaan melainkan damai sejahtera. Meskipun perilaku mereka tidak benar. Oleh karena itu Tuhan menyebut mereka nabi-nabi palsu. Berita yang disampaikan bukanlah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kadang ketika kita sedang mengalami masalah atau pergumulan atau dikatakan musim kering, kita
cenderung lebih senang mendengarkan kabar-kabar yang menjanjikan. Padahal tanpa disadari kadang hal itu tidak membuat kita introspeksi terhadap sikap dan perilaku kita, bahkan tidak berani untuk menghadapi masalah atau musim kering, melainkan cenderung menyalahkan Tuhan, peristiwa atau orang-orang di sekitar. Oleh karena itu, mari kita belajar bahwa Tuhan kadang izinkan hal berat kita alami supaya kita hidup semakin lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kritis dalam menanggapi setiap berita-berita, baik itu di media sosial maupun secara langsung, agar dapat kami terapkan dalam hidup dengan baik, supaya kami dengan bijak menyikapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.